Saat Tabar ini sempat dipermalukan di TV nasional. I'm Iranian Angelina Jolie. Itu kayak net langsung kayak lepas kali itu pinggangnya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang kontroversinya si Sahat Tabar yang mengubah wajahnya mirip aktris Angelina Jolie. Tapi kini dia malah berujung di penjara. Kenapa ya? Kok dia mengubah wajahnya tapi bisa di penjara? So, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Sahat Tabar adalah bintang sosial media yang merubah wajahnya secara drastis yang membuat namanya melejit hingga semua orang menyebut dirinya seperti zombie Angelina Jolie karena wajahnya tuh mirip seperti mayat hidup. Sahat Tabar ini masih berusia 19 tahun. Iya guys, 19 tahun, kayak kelihatan tua banget ya guys. Nah, dia ini mengklaim dia ini telah melakukan sebanyak 50 kali operasi plastik atau bahkan lebih banyak lagi agar dirinya tuh terlihat seperti aktris idolanya yaitu Angelina Jolie. Nama Sahat Tabar ini menjadi viral ketika salah satu media Belgia ini menyebutnya dalam sebuah artikel yang mengatakan bahwa si Sahat ini telah menjalankan 50 kali operasi plastik agar dirinya terlihat seperti Angelina Jolie. Gak hanya operasi plastik aja, si Sahat ini juga menindik dua pipi kanan kirinya dan dia juga memakai softline yang berwarna cerah gitu. Sahat mengklaim bahwa dirinya ini telah kehilangan berat badannya sekitar 88 pounds atau sekitar 40 kiloan. Dan dia hanya memiliki tinggi sekitar 5 kaki lebih atau sekitar 150 cm, ya cukup pendek ya guys. Dan inilah yang membuat badannya tuh kayak terlihat kurus banget kayak lidi gitu loh. Dan dia mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja agar dirinya terlihat seperti Angelina Jolie. Karena sensasinya ini, akhirnya Instagramnya Sahat Tabar ini juga ikut melejit. Bahkan sekarang followersnya tuh udah sekitar 400 ribuan gitu loh guys. Karena penampilannya yang sangat mencolok, gak banyak orang tuh kayak nyinyir dan julitin dia di berbagai sosial media. Sahat Tabar melakukan lebih dari 50 kali operasi plastik agar terlihat seperti Angelina Jolie yang memberikan saya mimpi buruk. Dia terlihat seperti mayat hidup. Ya Tuhan, pertunjukan horor yang sangat mengerikan. Seharusnya dia mendapatkan hukuman. Seseorang tolong beritahu saya kalau Sahat Tabar ini tidak nyata. Tolong. Sahat Tabar tanpa Photoshop. Tunggu. Wait, ini terlihat sangat berbeda ya guys. Dari video-video yang pernah kita lihat, bahwa kayak kelihatan kalau mukanya tuh memang menjalankan operasi plastik. Tapi bisa aja tidak. Nah, seperti salah satu fotonya ini, kayak terlihat fotonya tuh rada meleot dan kayak ngeblur di sekitar badannya ini. Nah, ini membuktikan bahwa Sahat Tabar ini sepertinya kayak mengedit fotonya agar terlihat seperti kurus banget gitu loh guys. Bahkan di foto lainnya kita juga melihat sepertinya kayak nampak sebuah filter yang dipakai di wajahnya, kayak kelihatan banget editannya gitu loh. Tapi ini tuh terlihat sangat jauh berbeda sama foto-foto sebelumnya. Tapi kira-kira kenapa sih Sahat Tabar pengen melakukan hal ini gitu loh? Ketika orang-orang di luar sana berlomba-lomba untuk cantik, untuk good looking, tapi si Sahat Tabar ini malah pengen menjadi orang yang sangat jelek gitu loh guys. Ya mungkin dia melakukan ini pengen mengikuti tren viral di sosial media karena orang-orang tuh pengen mirip artis atau mirip siapa gitu loh. Ya seperti semua wanita pasti pengen mirip Barbie lah ya. Atau mungkin ada orang yang pengen mirip Justin Bieber. Bahkan ada yang pengen terlihat seperti Ken, tapi jatuhnya malah kelihatan aneh sih guys. Terus ada yang juga pengen mirip Kim Kardashian, tapi ya gitu deh. Dan gadis ini juga pengen mencoba mirip Lindsay Lohan. Tapi guys, ternyata ini semua tuh adalah kebohongan. Bahkan nama aslinya si Sahat Tabar ini adalah Fatima Hussein. Dan dia tidak benar-benar telah melakukan 50 kali operasi plastik seperti yang dituduhkan. Tetapi semua hasil fotonya ini merupakan hasil dari Photoshop dan editing aja, make up gitu loh. Ternyata setelah dia menunjukkan perbandingan fotonya di Instagramnya, akhirnya dia berterus terang kepada followersnya yang menunjukkan bagaimana sebenarnya ia ini terlihat. Maksud aku, semua orang tuh udah curiga dari lama kalau fotonya Sahat Tabar ini merupakan hasil dari Photoshop dan editing. Soalnya tuh fotonya bener-bener kayak terlihat gak natural gitu loh guys. Tapi ini sangat gila sih guys, kita ngelihat before afternya tuh kayak beda banget, drastis banget gitu loh. Tidak ada mata yang cekung, hidung yang lancip, rahang dan dagu yang runcing, semuanya kayak terlihat normal gitu loh. Dan dia sama seperti wanita-wanita yang lainnya, bahkan menurut aku dia jauh lebih cantik, normal aja gitu loh, wajar aja. Tanpa makeup dia cantik loh daripada dia mengubah wajahnya mirip zombie malahan ya guys. Lalu tiba-tiba berita mengejutkan ini muncul. Tiba-tiba Sahat Tabar ini ditangkap atas dasar penodaan agama di Iran dan dia sempat diwawancarai di TV-TV nasional dengan wajahnya tuh kayak di blur.
Pasti dari kalian banyak yang bertanya, kok bisa sih ditangkap cuma gara-gara gini doang? Ini bukan masalah gini doang ya guys, karena masalah agama di Iran tuh bener-bener sangat dijunjung tinggi gitu loh guys. Nah misalnya ada kasus sih tahun lalu seorang gadis yang berasal dari Danziger ini yang memposting video tariannya di Instagram tiba-tiba ditangkap. Lalu juga ada banyak model, bahkan ada admin-admin yang punya agensi model itu juga ikut-ikutan ditangkap. Jadi kita bisa melihat kan tindakan tegas terhadap pengaruh sosial media dan dunia maya di negara Iran. Polisi juga mengatakan bahwa dia akan menindaklanjutin influencer yang mempunyai ribuan followers yang tidak mentaati kaidah Islam baik dari segi pakaian maupun cara berperilaku. Dan di Iran sana kayak Twitter, Facebook tuh kayak diblok saking mereka tuh tidak mau hal-hal budaya asing atau sesuatu yang vulgar tuh kayak merusak orang-orang di sana atau generasi-generasi muda. Balik lagi ke Sahar Tabar. Nah, Sahar Tabar ini sempat dipermalukan di TV nasional dengan menyebutnya sebagai zombie gila. Nah, akhirnya Sahar Tabar kan menjadi pusat perhatian publik karena keanehannya ini. Sahar Tabar ditangkap pada 15 Oktober tahun 2019 karena penistaan agama yang berujung kekerasan untuk memperoleh properti ilegal, menghina kode berpakaian, dan mendorong kaum muda untuk melakukan tindakan korupsi. Beberapa anggota masyarakat juga sempat mengeluh karena postingannya si Sahar Tabar. Akhirnya polisi menangkapnya kan. Nah setelah ditangkap, Sahar Tabar ini kayak diarak keliling TV nasional untuk dipermalukan gitu loh. Kayak disebut zombie gila lah, yang stres lah, dan segala macem. Lalu Sahar Tabar juga mengatakan alasannya kenapa dia melakukan semua ini. Dia mengungkapkan bahwa sejak kecil dia itu kayak bercita-cita menjadi orang yang terkenal. Bahkan ketika ibunya kayak stop untuk melakukan ini, dia ini kayak malah terus melakukan, kayak nggak mendengarkan kata-kata ibunya. Dan dia mengatakan bahwa memang kadang perkataan teman-teman atau orang asing itu justru ia dengar daripada perkataan ibunya sendiri. Lalu dia juga melanjutkan dengan mengatakan dia ini berasal dari anak dengan orang tua itu yang sudah bercerai gitu loh guys. Bahkan dia tidak sempat melanjutkan sekolahnya, dia cuma nggak sampai SMA deh sekolahnya kalau nggak salah. Di Iran, jika kamu didakwa atas penistaan agama, kamu bisa aja dihukum mati. Atau kalau misalkan kamu tidak dihukum mati, kamu bisa aja dipenjara kayak sekitar 5-10 tahun gitu loh guys. Karena masalah ini banyak orang yang berempati sama Sahar Tabar, kayak kasihan banget loh, cuma masalah operasi plastik aja dia sampai dijatuhi hukuman 5-10 tahun penjara. Kayak nggak adil gitu loh guys. Tapi kita yang nggak tahu ya guys, hukum di Iran sama di negara kita kan sangat berbeda. Ya kita nggak bisa mengkotak-kotakan atau menyamakan. Ya pasti si Sahar Tabar tahulah tentang hukum di Iran. Kalau misalkan kamu melakukan penistaan agama, kamu akan dihukum seperti ini, seperti itu. Ya aku nggak bakal ngelakuin hal itulah. Tapi Sahar Tabar tetap melakukan itu dan menentang hukum. Jadi ya salah sendiri ya guys. Selanjutnya ini adalah tambahan aja guys. Jadi ada orang-orang yang pengen terlihat seperti artis idolanya, tapi jatuhnya malah kayak gagal sih bagi aku. Nah yang pertama ini ada Ollie London. Pasti kalian anak K-pop udah tahu orang ini ya. Jadi awal mulanya kenapa dia bisa merubah dirinya seperti itu. Nah ketika dia selesai kuliah, dia akhirnya pindah ke Korea Selatan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Nah karena di Korea Selatan ini terkenal banget sama operasi plastik, akhirnya dia mencoba nih untuk operasi plastik, dan lama-kelamaan kok dia malah ketagihan gitu loh. Apalagi ketika dia di Korea Selatan sana, dia ini sering kali menonton acara-acara TV Korea kayak girl groupnya atau drama-dramanya gitu loh. Apalagi ketika BTS debut itu, dia tuh langsung kayak suka sama BTS, dan dia mengatakan bahwa seluruh member BTS itu adalah orang yang sempurna gitu loh. Ya siapa di sini yang suka BTS, siapa biasanya komen di bawah. Tapi hanya satu orang yang dia kagumi banget, yaitu Jimin BTS. Bahkan saking ngefansnya, dia ini sampai punya gambarnya Jimin dari kertas karton yang dia bawa kemana-mana dia pergi. Oh my no, look at the view. Oh my god, it's so cool, right? Wow, saranghae Jimin. Dia mengklaim bahwa dia ini telah menghabiskan sebanyak 250.000 US dollar dan dia telah menjalankan sebanyak 100 kali prosedur operasi plastik. Dan dia juga sudah melakukan kayak perjalanan ke berbagai negara untuk melakukan operasi doang. Dia telah melakukan banyak operasi plastik seperti operasi hidung, rahang, operasi mata yang sebelumnya tuh terlihat sipit banget. Lalu juga cangkok lemak di pipi, terus operasi yang I don't know, bahunya kayak diambil apalah gitu. Dan dia juga melakukan filler setiap 2 minggu sekali untuk bibirnya. Bahkan dokternya tuh bilang kayak, oke, kayaknya stop deh, kayaknya kebanyakan deh lu. Nah kebanyakan teman sama keluarganya tuh kayak nggak mengerti sama apa yang dia lakukan gitu loh. Dan menganggap dia ini kayak gila gitu loh guys. Nah
Menurut kalian gimana? Apakah orang ini terlihat seperti Jimin atau enggak? Tapi menurut aku sih kayak nggak mirip Jimin sih guys. Bahkan lebih cakepan sebelum dia operasi plastik daripada sekarang gitu ya. But terserah dia, dia. Mungkin dia puas dengan kondisinya yang sekarang. Nah selanjutnya ini ada Pixie Fox. Dan mungkin kebanyakan orang akan terhina ketika dia disama-samai sama tokoh kartun. Kayak aku kemarin ada yang bilang aku mirip Adudu. Atau enggak saudaranya SpongeBob yang Stanley itu. Tapi tidak untuk Pixie Fox ini. Dia malah kayak pengen banget dibilang mirip kartun. Untuk mendapatkan pinggang sekecil Jessica Rabbit, Pixie ini rela untuk melepaskan 6 tulang rusuknya. Ya walaupun dia udah seneng dengan kondisinya yang sekarang, tapi dia mengakui bahwa organnya tuh sangat rentan daripada sebelumnya semenjak dia melepaskan selubung pelindungnya. Dia juga mengubah warna mata aslinya dari yang biru menjadi hijau cerah dengan melakukan prosedur pembedahan yang langka yang biasanya dilakukan untuk non-kosmetik. Sampai saat ini, Pixie ini telah melakukan sebanyak 18 kali operasi plastik dan dia mengatakan bahwa dia ini mengagumi keindahan dan menganggap tubuhnya ini adalah seperti kanvas yang bisa dieksperimen. Dan terkadang dibutuhkan banyak percobaan agar seni ini terlihat jauh lebih bagus. Ya mengingat dia telah melakukan banyak operasi plastik seperti operasi hidung 4 kali, alisnya dinaikin jadi runcing, terus dia juga melakukan filler di pipi dan bibirnya, dan masih banyak lagi. Dan menurutnya ini tuh hanya permulaan saja dan bahkan dia menantikan di masa depannya untuk melakukan operasi plastik lagi. Kayak what? Lo belum puas tuh pinggang lo sampai kecil banget kayak apaan tahu itu kayak net langsung kayak lepas kali itu pinggangnya. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan aku soal operasi plastik dan masalah-masalahnya. Dan apakah kalian tertarik di sini mau operasi plastik? Kalau misalkan kalian punya duit banyak, apakah kalian akan melakukan operasi plastik? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide, saran, kritik untuk video aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!